Ano? Hindi papasok. Ano? Teka, ano oras na ba? May picture kang papa mo? Sigurado bang walang narinig nakikita? Sino ka inuman mo? Ah? Smart article, share mo. Bukas magsisimula na ako. Tutsupain yan eh. Sige na, isa lang. Halo guys, in the sky, in the house, in the hoy, in the cerot. Kembali lagi bersama saya Stephen. Kali ini saya akan merilis sebuah film yang berjudul Your Mother's Son, rilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang ibu yang bekerja keras dan anaknya yang pemalas. Hubungan mereka diuji ketika ibunya mengundang salah satu muridnya ke dalam rumah mereka. Anaknya itu malah mengerjai ibunya dan yang lebih kampretnya lagi, mereka bercocok tanam. Waduh, gimana? Penasaran? Langsung saja kita ke alur ceritanya, check this out. Film dimulai di sebuah kampung di negara Filipina. Tinggallah seorang pemuda bersama wanita yang ternyata adalah ibunya. Mereka ini bukan orang asli kampung tersebut alias pendatang. Ibunya kita sebut saja Sri, sementara pemuda itu kita sebut si Tibi. Dan wanita muda ini bernama Devi, bertetangga dengan mereka. Devi sering membantu bahkan memasak di rumah Sri. Sri menjadi seorang guru online, sementara Tibi tidak bekerja dan jadi pengangguran. Dia selalu bangun siang, jadi kerjanya hanya bangun tidur, makan, dan main, alias hardolin, dahar modal ulin. Padahal ibunya ini bekerja keras selama menjadi guru online. Dia juga jualan makanan. Tibi tidak bisa membantu ibunya, bahkan untuk naik motor saja dia tidak bisa. Tibi sering main ke rumah Depi dan bercocok tanam dengan Depi. Padahal di sana ada nenek Depi yang sedang sakit parah. Anyo? Dalawa lang naman kayo? Tatay ko, tangay na nga walang kwenta nga. Huwag natin pag-usapan. May picture kang papa mo? Kunin mo na. Arting parang jeep lang. Suatu sore, pada saat pulang, dia mencari-cari ibunya. Begitu dia melihat ibunya di kamar, bukannya memberi salam, dia malah mengajak ibunya untuk bercocok tanam. Waduh. Sarap maligo. Sino ka inuman mo? Hingga suatu hari, Tibi melihat ibunya membawa seorang pemuda. Kita panggil saja Nabil. Katanya, dia ini muridnya yang lagi diusir sama orang tuanya. Jadi, Sri mengajaknya ke rumah dan tinggal sementara dengan mereka. Tentu saja Tibi tidak mau, bahkan dia mempertanyakan kenapa Sri yang harus bertanggung jawab menampung Nabil. Lumipat tayo ng ibang lugar. Hindi na ako pinagkakatiwalaan ng mama ko. Kung hindi sa ospital, malamang sa... Hindi. Ano magagawa ba ako? Dito muna kayo matulog na dalawa, ha? Mau tidak mau di sana Sri lebih perhatian kepada Nabil karena Nabil setidaknya bisa menghibur Sri dengan memainkan gitar daripada si Tibi yang bisanya cuma ngajakin ibunya bercocok tanam. Ano ka na? Pinagsusugal, pinagbababae. Sayangnya Nabil di sana bukan menjadi pemuda yang baik. Dia malah diajak Tibi untuk ke rumah Depi untuk bercocok tanam bertiga. Karena hal itu, Tibi pulang duluan dan mengadu pada ibunya kalau Depi mengajak Nabil berbuat buruk. Sore itu Sri mendatangi Depi dan memberikan tamparan padanya. Tapi tidak hanya itu, Tibi juga kena marah oleh sang ibu. Dia merasa ini juga gara-gara Tibi yang tak bisa memberikan contoh yang baik kepada Nabil. Apalagi dia lebih tua darinya. Umamin ka sa akin. Nagsalita ang diadik? Nangangumikip si akin ng bunganga. Beberapa bulan berada di sana ternyata membuat Nabil menjadi pemalas. Sama halnya dengan Tibi, Nabil kini juga bangunnya siang dan tak bisa membantu Sri berjualan. Kehadiran Tibi dan Sri di kampung itu ternyata membuat salah satu orang bertanya-tanya di mana ayahnya Tibi dan kenapa tak pernah kelihatan.
Tibi mengatakan kalau ayahnya meninggalkan mereka pergi ke Arab. Dia juga tidak pernah pulang. Orang itu mengatakan bahwa Tibi beruntung punya ibu yang masih gurih. Tapi Tibi langsung meninggalkan orang itu dan pulang ke rumah dan melihat Nabil sedang memijit Sri yang pegal-pegal di badan. Tibi merasa kalau dirinya mulai tersingkir, sehingga malam itu ada suatu pernyataan yang dibuka. Jadi ternyata mereka ini bukanlah seorang anak dan ibu, melainkan guru dan murid. Mereka jatuh cinta di sebuah sekolah dan menikah secara diam-diam. Sehingga Tibi tidak terima Sri mengajak Nabil masuk ke kehidupan mereka. Sri berusaha merahasiakan itu kepada semua orang, termasuk Nabil. Saat itu Tibi curiga apa jangan-jangan Sri ingin menambah pasangan lagi. Suatu hari, Tibi yang sudah tak tahan akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada Nabil. Tibi yang mulai gila mencoba menghabisi mereka menggunakan pisau. Namun dia ditenangkan oleh Sri. Ganda pa naman. Ayan. Alam mo, saan kami nagkakilala? Mag-asawa kami. Teka lang. Oy. Magalas? Dahil nakilala mo yung putang inang yan! Asawa kami nagmamahalan. Tangina ka! Tuloy ka na! Sobra na! Huwag yung mga inyan! Hindi ko kaya nawala. Hindi naman pwede yun, di ba? Akhirnya Sri mengatakan kalau dia mencintai mereka berdua. Dan yang lebih kampretnya lagi, mereka bercocok tanam bertiga. Sri menyuruh Tibi menganggap Nabil sebagai adiknya, namun Tibi tidak bisa terima, sehingga Tibi nekat menghabisi Sri ketika sedang menjemur pakaian. Ternyata sebelumnya Tibi sudah menghabisi Nabil yang ada di dalam rumah. Sabihin niyo magkapatid kayo sa labas. Mag-uumpisa ulit tayo sa ibang lugar. Hintayin niyo to. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Ano ngayon? Alis tayo. Tibi pun memutuskan untuk pergi dari kampung itu. Namun di tengah jalan, dia ketemu dengan Depi. Depi bilang gara-gara ibunya Tibi, Depi dicap sebagai wanita gampangan. Depi juga bertanya di mana ibunya. Tibi mengatakan kalau ibunya sedang tidur. Saat Depi datang ke rumah, dia melihat Sri dan Nabil sudah tergeletak tak bernyawa. Sementara Tibi pergi jauh dari kampung itu. Tamat. Ending yang sangat mengtibikan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.